mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Sudah Mbak Ulfa? Oke. Selanjutnya dengan doa, monggo Pak Ketua. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, sementara seperti itu nanti siap lagi kita lakukan. Jadi sebelum peserta masuk ke breakout, kita harus berkumpul di ruang Zoom dulu untuk memulai kegiatan dengan diawali dengan pelaporan. Kemudian nanti bisa Pak Ketua untuk bisa memilih teman-temannya yang bertugas sebagai petugas untuk pelaporan dari pelaporan Indonesia Raya, Kemenag, kemudian berdoa. Ini selanjutnya kita lanjutkan langsung ke materi, dan saat ini akan kami perkenalkan terlebih dahulu Widya Iswara yang akan menemani kita 2 jam ke depan. Enggak Kak, kenalkan dulu. Oke. Untuk kelompok 2, 3, 4 mohon bisa keluar dulu, nanti kita masuk di breakout sesuai kelompok masing-masing. Jadi yang untuk pagi ini jam 8 sampai 9.30 hanya kelompok 1. Monggo dipersilakan. Saya sudah bisa menyampaikan Bu Ulfa? Apa nanti? Bu, sudah bisa boleh menyampaikan materi Bu Ulfa? Oke, beliau Dr. Haji Mustafirin, SAG, MAG, pangkat dan
golongan pembina 4A, beliau Widya Iswara Ahli Muda di Balai Diklat Keagamaan Semarang, dan materi saat ini yang akan disampaikan yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk perkenalan singkat mungkin nanti bisa dilanjutkan yang lebih luas lagi kepada beliau Pak Mustafirin. Kami persilahkan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ulfa, ini Bu Ulfa ini guru saya ini Bu Ulfa ini. Nah, kalau bicara bahasa Inggris sama beliau pakarnya itu. Oke, ngoten. Oke, makasih Bu Ulfa. Baik, sebentar saya tanya dulu, semuanya ini Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, atau mungkin yang lainnya? Barangkali saya tanya dulu. Halo, Muslim semua Pak. Muslim semua ya? Oke, Islam Pak. oke. Muslim semua ya? Oke, oke. Mbak Ibnatun Mudiah, Islam atau Kristen? Islam ya, Islam. karena pakai kerudung ya. Oke, makasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khosaro amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ulfa selaku panitia agenda 1 kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Sebelum saya menyampaikan apakah materi saya ini sudah bisa dilihat tulisan pembelajaran agenda 1? Belum, Pak. Belum. Belum, oke. Belum bisa dilihat ya. Oke. Oke, nah, kalau sudah bisa dilihat kan enak. Bentar. Share screen. Saya gigi sudah. Share screen. Ya, share ya. Oke. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat materinya? Sampun, G? Oke, sampun. Oke. Sebelum acara ini, untuk suara saya apakah jelas, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Apa mungkin suaranya lebih Bapak, ngapunten. Sepertinya mic-nya di mute. Iya. Oh, sudah, sorry. Ya, oke, baik, oke, ya. Ya, sudah, oke ya, sorry ya. Wis tuwa, wis tuwa iki akeh lali ini kadang-kadang ki. Gadgetnya tidak seperti apa namanya, seperti Mbak Ani Handayani, seperti Mbak Dikria. Nah, ini cerdas-cerdas anak muda itu ya. Biasanya kalau
masalah apa itu IT cepat, cerdas, tangkap, kreatif. Nah, itu. Baik, saya panggil Mbak-mbak atau bapak-bapak atau mas-mas atau ibu-ibu. Mbak-mbak aja, Pak. Mbak-mbak aja ya, masih muda semuanya kok. Oke. Kelihatannya belum pada nikah semuanya ya, kelihatannya masih muda-muda. Oke. Baik, eh, sebelum kita mulai terlebih dahulu, saya kepengen tahu pengenalan dulu. Ini kita waktunya 2 jam. Jadi ini nanti jam 9:30 kita sudah selesai. Eh, saya kepengen tahu pengenalan dulu dari pertama, monggo Mbak Dikria, monggo terus urut nanti. Baik, mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zikria Afifah Primala Wijaya, biasa dipanggil Zikria. Unit kerja saya ada di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Kemudian untuk Prodi apa? formasi Prodi apa? psikologi, Oh, prodinya psikologi psikologi. Bapak. Betul. Kok Untuk kedengaran formasi, saya tadi kok trilogi pembangunan kedengaran saya gitu. Oh, psikologi eh, ya, oke. Oke, ya. Oke, saya psikologi. Ya, ya. Untuk formasinya asisten ahli. Itu Bapak. Oke, siap. Oke. Selanjutnya Mbak Ani Handayani. Ya, Bapak. Perkenalkan, Pak, saya Ani Handayani. Unit kerja saya di Kementerian Agama Kabupaten Grobogan di formasi perencana ahli pertama. Hmm, Kali pertama ya, Ya, oke ya. Eh, Grobogan terkenal Purwodadinya ya. iya. Eh, Purwodadi kotane kabeh garek kenyataane ya gitu ya. Pak Tukiman beli terwelu kasihan delu ha, begitu. Oke, baik. Terus oke selanjutnya Mas Aris Munandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam saya hormati warahmatullahi. Bapak Mustafirin, Anu Gunung Kidul, formasi penyuluh agama Islam, Pak. Hmm, Penyuluh ya. Nggih. Oke. Next, Pak Ardian Putranto. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ardian Putranto, Pak, asal dari Semarang. Formasi guru bahasa Inggris, penempatan di Kemenang Kabupaten Boyolali. Terima kasih, Pak. Boyolali, oke. Eh, Alvin Maskur. Ya, izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Alvin Mashkur. Saya dari formasi saya penghulu di KUA Kecamatan Pleret, Bantul. Pleret. Ya, Yang Pleret, terkenal Bantul. Kiai Pleret itu yang dulu ampuh itu. Kiai Pleret itu. Ya, betul Bapak. Oh, Kalau gitu ya. sekarang ada Gus Fuad Pleret, mungkin yang viral. Oke, ya. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya Mbak Dewi Susilowati. Terima kasih Bapak Mustafirin. Perkenalkan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Waalaikumsalam. Susilawati. Formasi guru kelas penempatan di Min 8 Gunung Kidul, Bapak. Gunung Kidul, Ponjong. Oke. Semanu, Pak. Mas Manu, oh, saya Ponjong. Gitu. Oke. Oke, Oh. ya. Nah, dah. Sekarang Ahmad Khairul Anam. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Mustafirin dan teman-teman peserta Latsar semua. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Khairul Anam, biasa dipanggil Anam. Saya berasal dari unit kerja
di KUA Banjarnegara dengan formasi sebagai penghulu, Pak. Oke. Oke, Mas Avanuddin, Karanganyar. Pak Avanuddin, suaranya tersendat-sendat. Tes. Ya. Besok Mas Avanuddin kalau cari tempat posisinya posisi yang sinyalnya bagus ya itu ya. Tadi semuanya baik, tinggal Mas Avanuddin. Ya terus ya, Kim. Pak, oh ini Bapak, udah jelas Pak. Oke ya, sudah. Kelihatannya ini sinyal ini ya. Terus selanjutnya Mbak Dewi Susilawati. Saya sudah, Pak, tadi. Tadi sudah ya, oke. Yang lainnya tadi yang belum. Ardia sudah. Alvin sudah. Yang belum siapa? Pak Yusuf? Yusuf bukan lah, Pak Yusuf kan dia anu. Saya, Pak. Iya, siapa itu? Ahmad Jinan. Siapa? Ahmad Jinan. Oh, Ahmad Jinan. Oke. Iya. Oke. Sebenarnya maaf ini izin di sini jaringannya kurang stabil, jadi pakai HP ini laptopnya nggak bisa nyambung sama wifi-nya. Ini cetok ini. Bahasanya cetak Iya. sekali. Bahasanya cetak sekali ini suaranya. Iya, tapi maaf ini belum bisa pakai background karena laptopnya di sini jaringannya kurang stabil, jadi pakai HP. Oke. Makasih, nggih. Iya, Ahmad Triano Hendri dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Triano Hendri Alfala. Saya dari Kota Magelang, Pak. Kemenak Kota Magelang. Jabatannya perencana ahli pertama. Oke. Sudah semuanya, ada yang belum? Pengenalan? Saya, Pak. Siapa? Ahmad Jinan tadi belum perkenalan. Oh ya, Ahmad Jinan coba ya. Oke. Oh iya, maaf izin. Perkenalkan nama saya Ahmad Jinan. Saya berasal dari Temanggung. Saat ini tugas saya di Satker KUA Kecamatan Silopampang, Kabupaten Temanggung. Oke. Terima kasih. Ya, mantap ya. Baik, sebelum acara ini kita mulai, karena kalau kegiatan ini kira-kira A sampai Z artinya awal sampai akhir kira-kira sampai berapa bulan? Ada yang tahu? Halo? Kegiatan kita ini kira-kira awal sampai akhir kira-kira sampai berapa bulan? Kalau tidak salah sampai September, nopo ya, Pak? 55 hari, Pak. September ya. Ini bulan apa? Agustus, Juli, Agustus, hampir 2 bulan ya. Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan tentang agenda 1, saya kepengen tahu apakah Anda sudah pernah mengenal MOOC? Halo? Ya, Bapak. Ya. Sudah mendapatkan pelajaran pemateri MOOC sampai berapa minggu atau mungkin sejauh mana? Sembilan hari, Pak. MOOC. Pak Ardian, bagaimana MOOC-nya tentang apa? Ya Bapak, sampun Bapak di awal-awal. Ya awal ya, sudah materinya sudah dari mulai modul sampai slide-slide-nya semuanya sudah pada semuanya ya? Sudah Bapak.
Mungkin barangkali sudah dipersiapkan untuk nanti persiapan membuat aktualisasi dan habituasi. Mbak Dewi Belum, Pak. Susilawati sudah mungkin untuk dipersiapkan membuat Belum. aktualisasi dan rancangan aktualisasi dan habituasi. Belum, Pak. Tapi sudah ada ya nanti Sudah ada isu-isu core gambaran. isunya itu ya. Ya, Itu ampun. wajib, mau tidak mau wajib alaman, Mm-mm. wajibah alaman wajib, tidak boleh tidak. Nggih. Mbak Ani Handayani sudah siap, sudah membuat rancangan aktualisasi dan habituasi. Kalau membuat rancangannya belum, Pak. Langsung ini Oke, baik. gambarannya aja. Gambarannya aja ya pasti, karena ini Hmm. butuh waktu ya. Baik, sebelum saya menyampaikan ini tujuan pembelajaran agenda 1, untuk materi ini sudah ada punya ya, materi ini ya. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pemahaman ini Ame Sewu karena waktunya hanya 1 jam setengah, 9:30 sudah selesai, jadi mungkin agak saya percepat ya. Mana yang dianggap penting nanti materi mudah tinggal kita clearkan. Amanat pembelajaran apa? Seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agar sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktek. Gitu ya. Terus indikatornya enggak usah lah. Oke. Langsung pembelajaran agenda 1 kita tahu. Tahu itu apa? Tahu teori, tahu sejarah, tahu regulasi. Panjenengan itu sebagai pegawai di sini itu harus tahu. Ngerti teori. Semuanya ini S1 minimal ya. Halo? Halo? Iya, Bapak. Izin, Pak. Semuanya Iya, Pak. minimal S1. Ada yang S1, D2, Pak. D2, D3 tidak ada ya. Baik. Ini nanti ketika rancangan aktualisasi dan habituasi harus ya bisa menguasai metodologi penelitian. Nanti ketika panjenengan di tempat masing-masing itu nanti mencari core issue, mencari inti. Nah, itu semuanya sudah dijelaskan di modul-modul semuanya. Tinggal panjenengan action saja. Mau, ketika kita mau, berarti kita semangat, motivasi, punya gairah. Di sini semuanya punya gairah semuanya ya. Ada yang tidak punya gairah? Baik, punya gairah semuanya. Kalau tidak punya gairah nanti dikira malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu. Oke, mampu apa? Setelah tahu mau, baru kita nanti action, mengimplementasikan. Ya, bahan pembelajaran, modul, penugasan, ya, pengampu materi, strategi dan desain. Ya, oke. Sintesis modul SPBN ini ada modul 1, modul 2, modul 3. Iki kalau kita banyak sampaikan malah kita ini mumet ya. Mumet ya. Di modul 1 itu dari mulai wawasan kebangsaan, terus mulai nilai bela negara dan apa namanya isu itu ya. Terus modul 2 ya. Terus modul 3 enggak perlu saya teruskan ya. Oke. Ngejar waktu. Oke. Kontribusi agenda 1 dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Lah ini ya. Ini memang yang paling penting nanti. Alur pikiran, proses penyusunan rancangan, ya. Aktualisasi Latsar CPNS, pengertian isu, ya, apa isu yang hangat harus atau yang dibicarakan, atau kesenjangan atau masalah lah ini. Setelah itu nanti baru diidentifikasi isu, terus dideskripsikan isunya, ditetapkan core isunya. Baru membuat rumusan isu.
Kalau rumusan isu itu contohnya seperti apa? Mas Ahmad Khairun Anam. Coba buatlah rumusan isu. Kira-kira gimana jawabannya? Contohnya gimana? Yuk. Izin menjawab, untuk rumusan isu kita seperti menganalisis suatu isu terlebih dahulu, Pak. Gitu. Nah, kalau buatlah rumusan isu berarti kalimatnya apa? Membuat kalimat pertanyaan. Pertanyaannya apa? Satu, seandainya. Mengapa narkoba itu harus dihabisi pada detik ini? Satu contoh seperti itu. Nah, itu namanya rumusan isu, rumusan masalah. Isu itu dibuat sebuah itu pertanyaan. Nah, gitu. Setelah itu lakukan analisis isu. Jadi sekali lagi rumusan isu itu dibuat semacam kalimat pertanyaan gitu. Mengapa? Bagaimana? Kan begitu ya. Jangan sampai kita terus carilah gagasan kreatif. Wujudkan gagasan dalam kegiatan. Rumuskan tahapan kegiatan. Rumuskan output hasil. Nah, ya. Keterkaitan substansi mata apa namanya? Mata pelatihan, tinggal mata pelatihannya itu apa. Itu ya. Terus kemudian kontribusi visi atau misi, tujuan, penguatan nilai organisasi. Oke. Ya agak bisa percepat. Oke. Oke, sekarang materi yang berikutnya. Materi berikutnya, Mas Sing. Mau kan siji, sekarang materi yang dua. Tak klik, mau dot. Sing dua. Oh iya, iki. Oke, iki ketemu iki. Nah, iki. Aduh, lah kok hilang, Mas. Oh iya. Oke. Pak Mustafirin. Nggih. Oh, Oke. saya kira hilang Siap. mana, Pak? Oke, rada golek materi sik biasa. Jadi ayat ini ora patek pinter, jadi rada gelagapan sithik-sithik ora apa-apa lah ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang untuk yang berikutnya ini sinkronus kedua sudah kelihatan belum? Belum kelihatan. Oke. Oke. Sik, Mas. Mas. Kok enggak share screen iki kok ora ketemu, Mas. Mau iki bener garek masuk iki. Guys. Terus. Oh, ini. Oh, sing terus terus. Oh, stop ganti.
Oke, ya, wes. Sing tugas itu, sing dua, gigi. Oke, oke. Oke, ya. Oke, bisa kita lanjut kembali. Bisa, Pak. Halo, sudah Bisa, kelihatan, Pak. G? Pak. Sudah Pak, kelihatan ya. ya? Oke, Pun Pak kelihatan. oke. Loh, kok hilang, Nek? Oke. Nah, jadi nanti kita itu punya tugas individu dan tugas kelompok. Nah, ini kelihatan ya? Nah, ini paparan tugas asinkronus. Pak, mohon maaf. Karena Kolabjar belum bisa diakses peserta, karena masih ada gangguan dari Smart Bangkomnya, sementara tugasnya disampaikan di BLC dulu. Oh gitu, oke. Ya, Nggih, oke. nanti peserta difasilitasi untuk mengerjakan tugasnya di BLC. Dan kata Mas Kowi, untuk BLC-nya udah dibuatkan ruangan di BLC untuk tugas peserta, Pak. Nanti saya Oke. cek. Nggih, Ya, nanti di BLC. oke. Ini sudah ya kelihatan ya. Ini ya materinya ya. Oke. Ya, Ini kelihatan, Pak. tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, kalau kami nanti akan menyampaikan minimal tahu sedikit lah ya. Eh, apa termasuk dasar hukum, pengertian dan nilai-nilai bela negara. Nah, itu ya. Termasuk Undang-Undang Dasar, terus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, terus kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, terus berkembang lah. Ini sekarang indikator nilai-nilai bela negara. Nah, ini sebelum saya sampaikan, ada yang tahu kira-kira ada berapa indikator nilai-nilai bela negara? Ada berapa? Ada 5. 1, cinta tanah air. 2, sadar berbangsa dan bernegara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Lah ini ya minimal kita tahu itu. Oke, sekarang mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini. Kita sekarang yang paling terpenting ini kita belajar analisis isu kontemporer. Nah, gitu ya. Jadi agenda 1 ini panjenengan diperkenalkan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang kedua, isu-isu kontemporer dan yang ketiga apa ke? Halo? Yang ketiga apa? Masih ingat? Yang ketiga ke? Halo? Ada yang tahu? Materi agenda 3 ini yang pertama 1, wawasan kebangsaan. Yang kedua, isu kontemporer. Yang ketiga apa?
kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan Nah, pimpinan. itu ya, kesiapsiagaan. Oke. Ini kita akan berbicara teknik analisis isu. Teknis analisis isu. Tahapan penyelesaian isu itu apa? Ya ini ya. Jadi S1 harus sudah mengenal tentang bagaimana penelitian rakitan sidik-sidik, bagaimana menganalisa, bagaimana teknik analisis isu. Itu ya ini ya. Tahapan penyelesaian isu, satu, identifikasi dan deskripsi isu. Ya. Yang kedua apa? Memilah atau menapis isu. Yang ketiga, mendalami atau analisis isu. Yang keempat, alternatif penyelesaian. Ini tahapan 4. Sekarang identifikasi isu. Saya mau tanya, Mas Munandar, identifikasi isu itu apa tuh Mas? Tak tanya coba. Mas Munandar coba. Mencari isu-isu yang sedang dihadapi oleh instansi tersebut. Bagus. Mas Ardian, apa sih sebenarnya identifikasi isu? Mengetahui masalah yang sedang kita hadapi, Pak. Jadi isu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Identifikasi. Ya, seandainya ada judul satu contoh hubungan Thoriqot dengan pendidikan Islam. Lah, perlu diidentifikasi. Hubungannya itu apa? Satu bla 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 bla, kan begitu. Maka perlu dicari, perlu kita mencari masalah-masalahnya apa. Lah ini harus tahu dulu. Ini mau tidak mau hampir sama dengan seperti skripsi. Nah, ini. Oke. Identifikasi isu. Ya. Kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan atau kondisi lingkungan. Ya. Environmental scanning, ya. Kemampuan berpikir kritis, ya. Mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi masalah. Sekarang kita bicara ke deskripsi isu. Nah, ini ya. Nanti termasuk yang penting-penting ini persoalan masalah secara teoritis tadi, kesiapsiagaan, wawasan kebangsaan itu materi modul ada saja semuanya. Deskripsi isu yang perlu diketahui, kita harus tahu lingkup isu. Kalau kita ngomong lingkup isu, berarti kita bicara instansi atau tempat kerja. Mas Afaluddin di mana? Karanganyar ya? Pak, di Karanganyar, Pak. Di Karanganyar, Pak. Di apa? Kemenak atau di mana? Kementerian Agama, Pak, di MTS 6 Karanganyar. MTS-nya, ya. Mbak Dikria itu instansi tempat kerjanya di mana? Di UIN Sunan Kalijaga, Pak. Ya, nanti Mbak Dikria membuat identifikasi atau mengkaji tentang core issue atau tentang rancangan aktualisasi itu ya instansi atau tempat kerja masing-masing masyarakat nasional bangsa dan negara. Deskripsi isu, kondisi, masalah atau isu saat ini disertai data dan fakta pendukung. Dampak jika masalah atau isu tidak diselesaikan, hubungan kausalitas, apa efeknya? Jadi kan ada masalah, apalagi dalam kondisi secepat itu, kondisi dalam 1 minggu,
sedetik itu satu contoh. Seperti mungkin kalau bicara kenegaraan, banjir dibiarkan apa efeknya, ya. Lembaga instansi itu kalau dibiarkan kayak apa, kan seperti itu. Rumusan isu apa? Pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus. Ya, lokus, ya. Lokus apa lokus? Lokus itu lokasi khusus, ya. Fokusnya apa? Lokusnya apa? Waktu yang terjadi isu tersebut. Begitu ya. Contoh kalimat rumusan isu. Nah, ini ya contoh nih ya. Contohnya apa? Contohnya ini. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama tahun 2022. Nah, ini contoh saja rumusan isu ya, karena memang saya sependapat dengan Pak Prabowo ini. Kemarin para pungli-pungli itu dijadikan satu di retreat karena memang itu resah. Pungli-pungli itu namanya parkir yang seharusnya mobil 3.000 mintanya 5.000, 10.000. Ada itu yang namanya bis. Bis itu parkir hampir sampai 0,5 juta itu. Itu kayak begitu itu memang ya memang berat tantangan-tantangan sekarang ini. Memilah atau menepis isu teknik APKL, APKL. APKL itu apa APKL? Nah, ini sudah mulai kepada masalah-masalah ini ya. APKL itu apa? Aktual. Maksudnya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Ya. P, problematika, problem, masalah. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks. Jadi, kenapa Anda kok mengangkat judul ini? Karena ini, kalau ada pertanyaan mungkin. Mas Alvin Maskur, halo? Mas Alvin Maskur, halo? Mas Alvin, kalau ada pertanyaan begini, mengapa itu kok diteliti? Kenapa kor itu kok diangkat? Jawabannya apa? Untuk menyelesaikan masalah atau menjelaskan untuk menjelaskan suatu masalah. Karena untuk mempunyai masalah itu aja cetok. Karena ada masalah. Kalau tidak masalah, ngapain diteliti, ngapain ditelaah kan begitu. Ya gitu ya, itu. Oke. Sekarang kekhalayakan K. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak apa enggak? Ini. Terus yang keempat, isu yang masuk akal dan realistis. Serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Nah ini teknik APKL. Nah ini insya Allah nanti bisa pas nih jam 9.30 sambil nanti menyampaikan nanti kalau sudah bisa ya tugas pokok dan tugas kelompok dan individu nanti bisa lewat LK nanti akan disampaikan oleh panitia ya. Tapi ini semoga materi sudah cukup ini nanti. Nah ini ya. Kira-kira untuk teknik APKL ini sudah pernah dibaca modulnya? Halo? Mbak. Mbak Dewi Susilowati sudah pernah melihat teknik APKL di modul 1? Nah, oke, baik. Mas Ahmad Khairul Anam, Banjarnegara, sudah mengenal teknik APKL? Baru tahu kali ini, Pak. Wah, berarti kalah dengan Mbak tadi siapa? Mbak siapa tadi? Mbak Dewi. Mbak Dewi sudah tahu mantuk-mantuk
Manggut-manggut berarti kan artinya sudah paham ngelotok. Nak coro hafid Al-Qur'an kuwi sudah hafal Al-Qur'an 40 juz. Ya, juz jambu, juz nongko, juz melon gitu ya, begitu. Baik. Oke. Ono guyone sithik-sithik wae ben rak sepaneng. Engko nak sepaneng malah gampang cepat mati malah ya. Mas Khairul Anam kepingin hidup panjang atau kepingin hidup sebentar saja? Pengennya panjang, Pak. Panjang. Mbak Ani Handayani kepingin hidup panjang atau hidup pendek? Hidup panjang, Pak. Hidup panjang ya, soalnya belum nikah ya. Belum nikah? Sudah, Pak. Oh sudah loh. Saya lihat dari jauh kok kayak masih umur 17 tahun setengah itu. Oke, nek. Oke. Sekarang teknik USG. Mulanya kalau dalam di rumah sakit itu ada USG ya, di USG gitu ya. Nah, coba di USG nak cara istilahnya ning dokter itu Mas Ahmad Riano coba jelaskan. Uangnya apa ki mau tonggu saiki ning gone USG coba dijelaskan gimana maksudnya itu. Bahasa Jawanya mudahnya itu. Teknik USG ya, Pak. Ya. Teknik USG dalam memilah atau menapis isu, Pak. Kita akan memakai teknik USG itu ya. Urgensi, seriousness, dan growth. Urgensinya apa? Artinya apa? Seberapa mendesak. Suatu isu harus dibahas, mendesak banget. Dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas. Dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Ya. Growth. Apa? Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, ini teknik USG. Mas Ahmad Jinan, halo? Mas Ahmad Jinan, halo? Sudah mengenal teknik USG? Sudah pernah dibaca Belum, Pak. modulnya? Belum. Nah, ini bahaya, harus cepat karena nanti ini ada teknisnya APKL gitu. APKL itu nanti diambil mana yang paling tertinggi terus kemudian disingkat menjadi 3 ini ya USG-nya itu. Nah, terus nanti diambil 1. Intinya begitu. Nanti panjenengan mau tidak mau harus belajar modul dalam waktu karena panjenengan sudah mendapatkan MOOC. Nah, kemarin MOOC-nya dari mana? Dari LAN atau dari Kemenak Pusat? Halo? Dari LAN. Ya, LAN itu petinggi kita, ya. Petinggi kita, lembaga administrasi negara. Nanti masalah kebijakan pemerintah seperti itu LAN. Nah, ikut action, punya andil ya itu. Oke. Sekarang kesalahan umum dalam penggunaan teknis tepisan isu. Nah, ini ya kesalahan. Sudah ada kecenderungan pilihan sebelum menggunakan teknik tepisan isu. Nah, kriteria penilaian untuk tiap-tiap indikator tidak dibuat atau tidak jelas. Nah, ini kesalahan umum. Makanya tadi yang paling terpenting untuk membuat nanti core issue atau rancangan aktualisasi dan habituasi itu nanti panjenengan betul-betul bisa mencari bahwa itu adalah core isunya yang paling terpenting. Gitu. Contoh teknik APKL. Nah, tadi APKL saya jelaskan. APKL ini, coba sebelum saya menyampaikan ini barangkali Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Mbak Dewi puasa enggak Mbak Dewi? Boten, Pak.
Nah, buat Mbak Dewi tadi dari Grobogan ya? Gamping, Pak. Mana? Jogja. Mana? Gamping Sleman. Sleman, Oh, Pak. Sleman ya. Nggih. Ini ada contoh teknik APKL ya. Matrik penilaian kualitas isu dengan analisis APKL ya. Isunya saya anggap ABCDE. Nah, terus lah ini dinilai yang paling terbanyak. Nilai yang paling terbanyak berapa, Mbak Dewi? Yang paling tertinggi 19. 19, tapi penilaian per satu item APKL tertinggi itu 5. Ya. Oh, iya. Oke, 5 ya. Setelah itu Nggih. jumlah 19 ini karena apa? Karena jumlah. Karena jumlah ya. Kali per item itu maksimal 3, maksimal 5. Oke. Setelah itu prioritasnya diprioritaskan, ternyata yang ranking 1 yang paling jumlahnya paling banyak. Yang jelas nanti panjenengan membaca modul itu lebih enak. Ini sekilas-sekilas saja. Sekilas-sekilas saja. Oke. Nah, berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah D. D. Nilainya 19, maka dia prioritas ranking 1 gitu. Oke. Omongan saya keras atau kaya wong desa apa omongane ketara wong kota apa wong gaya gimana ini? Halo? Jelas, Pak. Halo? Jelas dan semangat, Pak. Ceta ya, semangat ya. Aman, Pak. Jelas. Ya. Ceta ya. Ceta bahasa di sini apa? Ceta ya. Cetak, Pak. Ya. Ceta bahasa Indonesianya ceta ya. Oke, baik. Ya. Nah, kalau jelas bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya apa? Halo? Kalau jelas bahasa Jawanya apa? Cetol. Cetong. Katanya cetol tadi bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ceta gitu. Oke, next sekarang ya. Sekarang contoh teknis USG. Mas, ini tadi ketika kita melihat nomor 1, nomor 2, atau menilai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 tertinggi, kenapa? Saya tak tanya ini ya, sangat mendesak. Tak tanya, Mbak Dikria, halo. Iya, Pak. Ini ada panah saya tulis ini, kenapa nilainya ini kok 5, Mbak Dikria, indikator ini? Kenapa nilainya 5? Ya, berarti masalah atau isu tersebut memang harus segera ditindaklanjuti. Artinya kalau Bagus. misalnya tidak segera Dan ditindaklanjuti, sangat ada masalah. mendesak. Betul. Ya, harus cepat itu. Itu ini nanti Anda membuatnya kayak seperti ini nanti ketika nanti membuat rancangan aktualisasi. Nah, itu intinya di situ nanti. Rohnya di situ ya. Nah, terus sekarang deskripsi kriteria serius. Nah, oke. Ini tadi urgensinya. Ini S-nya. S-nya sama. Nah, ya, ketika kita memberikan penilaian, saya kepingin tanya, tadi kan yang indikator urgensi. Sekarang saya tak tanya, Mbak Ani Handayani, halo. Mbak Ani Handayani, halo. Iya. Ya, kenapa di dalam serius atau S ini kok nilainya 1? Karena dampaknya, Kenapa kok nilainya 1? iya Pak, karena dampak dari isunya itu masih yang berpengaruhnya ke individual kayak gitu Pak. Nah ya, tidak serius. Jadi
Kalau yang nilainya tertinggi 5 itu karena sangat serius banget. Oke, sekarang grade G. Oke, G sekarang. Halo, semangat. Halo, halo. Ya, Semangat, Ya, Pak. Pak. Semangat, Pak. semangat. Hai. Oke, tak kira ngantuk iki mau. Tak kira ngantuk iki mau. Oke, sekarang yang G. Tadi kan USG ya, growth ya. Di situ juga sama. Nah, nilai 1 sampai 5 indikatornya jelas sama. Sangat, cepat, cukup, kurang, tidak. Gitu. Itu. Terus sekarang setelah itu kita membicarakan taban fishbone. Ini fishbone mendalami analisis isu. Ngomong saya ini kecepatan atau kelemak-kelemek, Mbak ini? Halo, Mas Riano, ngomongan saya ini kira-kira kecepatan atau ngelembek-ngelembek atau cukup atau mungkin perlu tak cepatkan lagi? Sudah, Pak. Sudah pas, Pak. Ya cukup ya? Oke. Sudah cukup, Pak. Cukup. Oke, cukup. Baik. Sekarang tahapan fishbone langkah 1 menyepakati pernyataan masalah atau problem statement. Ini satu contoh ya. Nah, bahaya radikalisasi kan gitu. Akibatnya bahaya radikalisasi. Lah penyebabnya apa sih? Kan begitu. Nanti kita cari. Mungkin ada yang bisa berikan contoh lagi mungkin. Mas Riano? Ya cukup ini aja ya. Ini contoh saja kok ya. Gitu Mas Riano ya. Nah, Riano itu kan yang lagunya Roma Irama itu ya. Piano, Pak Mae, begitu lagunya itu ya. Oke, baik. Itu Riano. Oh, piano deh. Itu kan piano. Nah, itu Riano deh. Ingat tuh kok lagunya Roma Irama itu. Piano, Pak Mae model ngono gitu ya. Baik, sekarang kita berlanjut tahapan fishbone yang kedua. Lah, ada yang mengenal fishbone? Fishbone itu orang mana? Fishbone? Mas Riano bisa memberikan jawaban? Pakar ilmuwan fishbone itu dari mana? Izin belum tahu, Pak. Belum tahu, Mbak Pak. Izin. Dewi Susilowati, fishbone itu dari mana? Belum tahu, Pak. Pak Khairul Anam, fishbone dari mana? Belum tahu, Pak. Wah, kok dulu tahu kabeh, dicari nanti dianu. Males aku kok kabeh kok aku kabeh gitu ya. Sidik orang ngerti, Bre. Ya, oke. Nanti dicari apakah dari Jerman, apakah dari Belanda, apakah dari Amerika. Nah, itu ya. Oke. Ahmad Jinan. Halo, Pak Ahmad Jinan. Iya, Pak. Ilmuwan fishbone itu dari mana? Maaf, belum tahu, Pak. Oh, belum Baru tahu. mendengar sekarang. Oh, baik, nanti bisa dicari dulu. Apakah dari Jerman, apakah Amerika, apakah Belanda itu ya. Itu coba dicek itu nanti. Baik, sekarang langkah 2 mengidentifikasi kategori-kategori. Nah, tadi kan untuk mencari mengidentifikasi kategori ini jika ada 3 pendekatan metode. Yang pertama kategori 6M. Yang kedua dengan pendekatan 8P. Yang ketiga kita dengan pendekatan 5S. 5S ini ya. Nah, ini ya. Memang saya ketika kontak dengan teman-teman yang ada di Gorontalo, di Kalimantan,
ini yang paling terpenting disampaikan ya tadi ini ya. Dari mulai APKL, USG sampai Fishbone. Ini yang paling terpenting. Terus nanti panjenengan membuat langsung action. Nah, begitu. Oke. Sekarang akibat bahaya radikalisasi tadi belum dijawab. Penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya kita memakai model ini kategori 5S ya. Halo, sudah paham kira-kira untuk yang ini saya sampaikan? Halo? Ini catatannya semuanya ada. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke ya, ini ya. Ini kelihatan cerdas sekali ya. Oke, cerdas sekali. Baik. Sistem, ya kan? Yang kedua apa? Setelah sistem. Apa? Surroundings. 4, subplace, skill. Nah. Terus sekarang pertanyaannya, nanti sistemnya itu apa? Surroundingnya itu apa? Suppliernya itu apa? Skillnya itu apa? Nah, nanti kita bisa dijawab. Oke. Tahapan Fishbone berikutnya. Oke. Ini tahapan ketiga, mencari sebab-sebab potensial. Oke. Ini kan enak belajarnya pelan-pelan. Ini yang paling terpenting ini. Tadi yang pertama apa tadi? APKL, USG, dan Fishbone. Nah. Oke. Bahaya radikalisasi tadi kita menggunakan metode apa? 5S ya. Sistem, surroundings, supplier, dan skill. Nah. Oke, sekarang kita bicara sistem dulu. Halo? Halo? Enaknya kita bicara sistem dulu, yang badannya dulu. Ini ibaratnya apa? Coba kalau saya ngomong teori Fishbone itu kira-kira teori apa? Coba saya tanya. Mbak Ani Handayani, Iya, kalau Pak. saya ngomong teori tahapan Fishbone itu kira-kira teori apa kira-kira? Teori untuk mencari solusi dari isu yang sedang terjadi. Betul, tapi namanya apa? Cara gampangannya, Po. Namanya apa ya, Pak? Ini gambar apa? Diagram Tulang ikan, Pak. ikan. Tulang ikan. Nah, itu maksud saya begitu. Gitu Mbak Ani Handayani ya. Ya. Jadi ini tulang ikan. Kepalanya apa kepalanya? Mana kepalanya? Mana kepalanya? Masalahnya. Kepalanya? Masalahnya. Kepalanya? Bahaya Bahaya radikalisasi. radikalisasi. Nah ini tulang-tulangnya ke bawah. Ini kan gambar ikan. Maksudnya Fishbone di situ. Diibaratkan ikan. Nah itu ya. Baik, sekarang kita bicara sistem dulu. Setelah bicara sistem, dengan adanya akibat bahaya radikalisasi apa? Satu, pendidikan agama tidak tuntas, ya. Belajarnya separuh-separuh. Kalau belajar agama jangan second-second, setengah-setengah. Nanti panjenengan itu bahaya. Kalau belajar agama itu harus belajar syariat, belajar tarekat, belajar hakikat, belajar makrifat, begitu lengkap. Nanti kalau panjenengan ngerti syariat, ngerti tarekat, ngerti hakikat, ngerti makrifat, lah ini termasuk insan kamil, manusia yang sempurna. Terus lagi yang kedua, insentif tidak cukup. Ini kehidupannya itu tidak cukup buat makan. Akhirnya ya tadi nih. Sekarang kita bicara supplier. Insentif tidak cukup. Jumlah SDM tidak memadai. Surrounding apa? Yaitu kemiskinan. Jauh dari kota. Ya.
Indoktrinasi melalui media. Terbangun dari isolasi. Nah, inilah dengan adanya sistem pendidikan agama tidak tuntas, sistem insentif tidak cukup, supplier jumlah SD-nya tidak memadai, yaitu surroundingnya kemiskinan, jauh dari kota, indoktrinasi melalui media, ya terbangun dari isolasi lah. Akibatnya akhirnya ini menjadi bahaya radikalisasi. Mungkin barangkali di sini ada lagi mungkin selain ini. Halo, Mas Ahmad Riano Hendri mungkin dari 4 sistem ini barangkali ada yang belum kira-kira. Mungkin barangkali ada tambahan lagi mungkin dalam tulang-tulang ikan ini sayap-sayapnya atau mungkin fisiknya. Lah kalau bahasa istilahnya panjenengan itu tadi mengidentifikasi. Sistemnya diidentifikasi, surroundingnya diidentifikasi, suppliernya diidentifikasi, skillnya diidentifikasi lah gitu ya. Oke, sekarang tahapan fishbone berikutnya. Oke. Sekarang ini mulai mengakar lagi. Nyemambrah lagi. Oke. Jadi bahaya radikalisasi itu sistem sudah dijelaskan. Surroundingnya sudah dijelaskan. Skillnya sudah dijelaskan. Suppliernya sudah disiapkan. Terus kemudian mana antara tulang kanan dan tulang kiri yang sama? Halo? Mana antara tulang kanan dan tulang kiri yang sama? Insentif yang tidak cukup, Pak. Insentif tidak cukup. Tulang kanannya juga menjawab, suppliernya juga menjawab, insentif tidak cukup, sistemnya juga menjawab, insentif juga tidak cukup. Sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori sebab pokok. Kesimpulannya apa? Berarti kalau setelah ini ada yang sama, berdasarkan diagram fishbone tersebut diketahui bahwa akar penyebab masalah atau sebab pokok bahaya radikalisme adalah insentif yang tidak cukup. Tapi panjenengan, ini panjenengan PNS, CPNS atau P3K? Halo? CPNS, Pak. CPNS, Pak. CPNS, ya. Makanya ini pembelajarannya lama dan harus membuat laporan, rancangan, aktualisasi, dan habituasi. Ya gitu. Tapi kalau panjenengan kok latsarnya P3K, ya paling hanya 1 minggu. Ya. Paling Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah selesai. Nah ini karena sudah tingkatan S1, sudah CPNS, nanti panjenengan kepingin harapannya kepingin lulus. Mbak Handayani kepingin lulus apa enggak? Iya Pak, itu pengen. Oh, pengen lulus ya, yakin betul. Iya. Kalau kepingin lulus berarti nanti harus mengikuti taat peraturan yang disampaikan oleh panitia. Mbak Dewi Susilawati kepingin lulus apa enggak? Iya, kepingin Kepingin lulus, ya? Pak. Iya. Kepingin lulus ya? Iya. Mas Ahmad Riano kepingin lulus apa enggak? Iya Pak. Ya Pak, kepengen lulus Pak. Mas Ahmad Jinan kepingin lulus apa enggak? Iya Pak, pengen lulus Pak. Saya lihat gambarnya Mas Ahmad Jinan ini kok seperti pahlawan revolusi yang namanya Pierre Tendian. Wajahnya kayak Pierre Tendian ini wajah ini, betul ya? Oh, Pierre Tendian itu mantap loh itu, ganteng itu Pierre Tendian itu, hebat itu. Apa Mas Ahmad Jinan masih cucunya Ahmad Jinan, Pak Pierre Tendian ya, betul?
Boten, Pak. Mboten wajahnya kok Boten. plonos-plonosi tentara-tentara nih kok kaya pasukan perang kaya hebat itu yang mengakui. Panasan terus. Oh, kepanasan terus Nggih. Aku rak ngomong ini kowe hitam lho, aku rak ngomong lho, kowe ngomong panasan ya. Ora aku lho ya. Oke. Nggih, Pak. Oke ya. Itu hebat peretendian itu. Ini termasuk menyinggung sedikit wawasan kebangsaan ini. Darat, lautan, udara. Peretendian mengaku. Mana Jenderal Nasution? Jawab, akulah Jenderal Nasution. Langsung diangkat, hebat itu. Itu mantap itu ya. Oke. Sekarang tadi kesimpulannya apa? Untuk langkah keempat untuk menentukan akar penyebab masalah sebab pokok apa? Kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Penyebab bahaya radikalisme intensif yang tidak cukup, Pak. Ya, kesimpulannya karena insentif yang tidak cukup. Nanti panjenengan baru CPNS, gajinya ya masih 80%. Mas Ahmad Jinan gajinya berapa sekarang ini? Masih CPNS belum penuh. Belum tahu, Pak. Belum gajian dirapel sampai Agustus katanya. Oh, dirapel ya mantap ini. Ada dirapel ya sampai 1 miliar nanti ini ya. 1 miliar ya. Jangan lupa saya nanti kalau pas sudah dirapel Pak Mustafirin diajak nyate-nyate itu. Nggih, Pak. Amin, Pak. Gitu ya, diajak nyate-nyate. Teman saya Mas Rois juga diajak nyate gitu juga. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke. Wah, lagi kok wis 9:21 ya, apa wes. Oke. Oke, tak terus ke meneh. Wah, ini lebih mantap lagi nih. Setelah dikaji lagi, diidentifikasi lagi, ternyata wah mantap ini. Baik, kita cek. Tadi judulnya apa? Bahayanya radikalisasi kan? Kita masih menggunakan ini ada apa ini? Yang tadi kan kita membicarakan masalah radikalisasi. Sekarang kita bicara ini. Belum dilakukannya validasi metode penetapan kadar besi. Ya, kadar besi ya. Secara spektrofotometri serapan atom atau SSA. Amisewu ini saya bukan orang kimia, jadi kalau menyampaikan bahasa-bahasa kimia ini orang patek pinter. Saya dari agama ya. Saya kebetulan S1 dakwah, S2 pendidikan, S3 dakwah. Dakwah saya dakwah tasawuf. Nah, gitu ya. Asli saya Demak kelahiran. Nah, jadi saya ini aslinya Demak. Tapi kalau istri saya itu aslinya Gunung Kidul. Tadi ada yang rumahnya Gunung Kidul. Gunung Kidulnya Ponjong. Ada yang kelahirannya Demak? Halo? Halo? Ada yang rumahnya Demak? Ada yang rumahnya Demak? Demak mana, Pak? Saya di Meranggen. Oh, Meranggen. Meranggen ya Demak, gayamu melete kok. Meranggen kan Demak ya padha wae. Tapi ana sing lucu kok. Rumahmu mana? Rumahku Semarang. Wah, Semarang di Meranggen gayane Pol. Saya bangga jadi orang Demak. Karena apa? Peradaban Islam pertama kali di Jawa itu adalah Demak. Saya bangga betul itu. Bangga, senang dengan Kabupaten Demak yang notabene pertama kali Islam di Jawa. Oke, sekarang bicara tentang ini. Mungkin ini waktunya tinggal hanya 7 menit. Tidak perlu saya bacakan satu persatu. Yang jelas fishbone contoh ini sama dengan atas ini. Saya memberikan panah-panah kayak begini, paham ya? Halo? Panah ini paham ya, halo? Ya, Pak. Oke, Ya, baik. Pak. Sama.
dengan fishbone ini mana yang dilingkari? Saya tak tanya, mana yang dilingkari? Ini ada lingkaran 4. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Mana yang dilingkari 4 ini? Belum ada Belum ada SOP SOP validasi validasi. metode penetapan kader secara Itu SSA. tempatnya di sistem ya. Sekarang di player juga ada lagi, belum ada SOP validasi metode penetapan kader V secara SSA. Yang ada di skill juga sama, belum ada SOP validasi metode. Di surrounding juga ada, belum ada SOP validasi lah. Artinya secara kesimpulan apa? Secara kesimpulan bahwa berdasarkan analisis fishbone pada gambar ini diketahui bahwa akar penyebab, ini namanya akar penyebab. Ini namanya akar penyebab. Kalau yang ini apa namanya? Ini namanya apa? Akibat. Tadi? Akibat, Apa? Pak. Akibat. Akibat. Baik, ini akibat. Kalau ini apa? Sebab. Oke. Itu apa? Bisa disimpulkan yaitu belum adanya standar operasional prosedur SOP validasi metode penetapan kadar V secara SSA. Oke. Nah, tabel rekomendasi alternatif nanti panjenengan jawabnya seperti ini. Nomor 1, alternatif penyelesaiannya apa? Terus tahap setiap alternatif diidentifikasi. Terus hasil yang diharapkan apa? Terus para pihak. Nah, itu seperti itu ya. Oke, wah iso pas enak iki. Pas enak. Nanti tinggal halo Mbak Ulfa. Halo Mbak Ulfa. Oke Pak, mau mengingatkan sudah jam 9:30 kurang 5 Pak. Ya, mengingatkan. Oke. Terus ini gini Mbak Ulfa. Ye. Ini saya paskan nanti untuk yang tugas individu dan kelompok karena itu katanya tadi dari pusat baru trouble Ya, nanti berarti ye. ya bisa Di PLC, ye. Oke, Di siap. PLC sudah Makasih. ada ruangnya, nanti peserta bisa Siap, Bu langsung Ulfa. mengerjakan. Ye. Ya, Bu Ulfa Martunwun. Bu Oke Ulfa Pak. yang baik hati, mantap ini. Tidak sombong, oke Pak. Tidak sombong. Sering jajaki aku terus Mbak Ulfa kok mantep. Oke, ini yang terakhir pas tinggal 3 menit. Kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif ya dalam menghadapi beberapa isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT. Ada yang tahu AGHT itu apa? Ada yang tahu? AGHT ada yang tahu apa AGHT? Ancaman, ya. A-nya A, ancaman. G-nya apa? Gangguan. Gangguan. Gangguan, oke. Ya. Terus T-nya apa? Hambatan H-nya apa? dulu, Pak. Hambatan. Terus T-nya apa? Tantangan. Dan tantangan. Nah ini ya. Terhadap keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud dari upaya bela negara. Makanya panjenengan itu berterima kasih sebagai warga negara Indonesia ya. Hebat itu negara Indonesia ini diincar oleh negara Australia. Karena apa? Semuanya ada, lautannya ada, daratannya, udaranya segar. Ya toh, daratan apa namanya? Rimbun hutan-hutannya ono kabeh. Coba jenengan, ada yang pernah naik haji?
Halo, Mas Jinan sudah pernah naik haji? Belum, Pak. Nah, nanti kalau haji, Masya Allah, panjenengan di sana, di Arab Saudi, Mekah, Madinah, itu udaranya tidak sesejuk di Indonesia. Mulanya Indonesia itu kan pernah dinyanyikan oleh siapa itu? Kos Plus. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, ya kan? Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ayo bareng-bareng yuk. Bukan lautan. Hanya kolam susu. Loh, kok siji tok bareng-bareng toh yo. Tak ulangi nih. Engko aku tak jawab sih, tak nyanyi sedilok engko kowe mbok teruske ya ngono ya. Bukan laut apa orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanah. Nah, terus ayo. Bukan lautan. Hanya kolam Hanya susu. kolam Koyo perlu nggak perlu koyo ora ikhlas ngono sampean. Nah, ya, kok ora ikhlas. Ya, pas ini mantap pas. Ya, jam 9.30 sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ulfa. Jadi saya kira itu mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup? Untuk nanti tugas individu dan kelompok biar nanti panjenengan langsung tanya kepada panitia. Nah, oke, saya kira sudah cukup ya. Tidak perlu ada pertanyaan? Mungkin 1 menit. Sudah cukup ya? Oke. Ya, Pak. Baik. Syukron kasir. Fa insya Allah ana wa antum laliko. Do you understand? Nah, ini ada pantun. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep, ngono toh. Nah, telat. Nah, yo bareng-bareng ya. Aku sih yo. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Kok wong papat tok. Papat tok. Meneh ben bareng-bareng yo. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Cakep. Itulah nama-nama ikan di kali. Martunun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu waliyut taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafirin. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta kelompok 1. Setelah ini Bapak Ibu tidak libur, bisa langsung mengerjakan tugas yang diberikan Pak Mustafirin langsung ke BLC. Nanti bisa dicek. Tadi saya sudah ngecek, sudah ada ruang untuk mengerjakan tugas kelompok dan individu. Baik, besok kita ketemu lagi.